Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, sekarang kita lanjutkan materi kita, masih materi fluida dinamis dengan submaterinya adalah persamaan kontinuitas. Nah, pernahkah Ananda melihat atau Ananda sendiri pernah melakukannya, yaitu menyiram tanaman menggunakan selang? Dapat dilihat pada gambar. Jadi ketika Ananda menekan ujung selang, bagaimana kecepatan air yang keluar dari ujung selangnya? Coba Ananda bandingkan dengan kecepatan air sebelum menekan ujung selang. Jadi coba Ananda praktekkan nanti bagaimana keadaan air yang keluar ketika sebelum ditekan dan ketika ditekan, bagaimana kecepatan air yang keluarnya. Jadi jawablah pertanyaan di atas ini setelah Ananda nanti memahami materi pada persamaan kontinuitas. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan memahami, melihat, mendengar materi yang diberikan guru, siswa mampu yang pertama itu menentukan persamaan kontinuitas, yang kedua menerapkan persamaan kontinuitas pada perhitungan fisika. Oke, kita langsung saja masuk ke materi, bahwa persamaan kontinuitas itu adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi pada umumnya fluida itu mengalir masuk ke dalam suatu volume yang dilingkupi permukaan di titik tertentu akan keluar di titik yang lain. Jadi anggap suatu fluida itu masuk ke dalam sebuah pipa, kemudian massa yang masuk ke salah satu ujung pipa itu harus sama dengan massa fluida yang keluar di ujung lainnya, walaupun memiliki diameter yang berbeda, atau dapat dikatakan bahwa massa yang masuk dan massa yang keluar itu adalah konstan atau tetap. Jadi walaupun pipanya itu tidak sama besar, namun ketika dia masuk dan keluar itu massanya itu sama, bernilai sama dan tetap nggak berubah karena kan pipanya nggak bocor. Jadi harusnya jadi nilainya yang air fluida yang masuk itu sama dengan fluida ketika dia keluar. Jadi berdasarkan hukum kekalakan massa itu, massa fluida yang masuk pada penampang 1 sama dengan massa fluida yang masuk pada penampang kedua. Dapat terlihat pada gambar di sana ada V1, kecepatan V1 pada pipa yang luasnya itu lebih besar, yang dilambangkan dengan A1. Kemudian ada pipa yang kecil dengan kecepatan V2, dilambangkan dengan A2, yang nilai keluarnya itu nanti sama dengan ketika dia masuk. Kita lanjutkan dengan persamaannya, bahwa karena kita tadi berbicara massa suatu pipa tadi itu yang masuk sama dengan massa yang keluar airnya. Jadi kita tahu bahwa rho itu dikali dengan V, kemudian kita jabarkan volumenya adalah kita jabarkan menjadi rho 1 kali A1 kali X1 dan juga rho 2 A2 kali X2, kemudian kita jabarkan lagi menjadi rho 1 kali A1 kali V1 kali T dan juga M2 seperti itu. Kita dapatkan, kita coret T karena nilai waktu mengalirnya itu sama, bisa kita coret, dan massa jenisnya sama karena air yang masuk itu karena zat yang masuk itu sama, yaitu air kan, jadi massa jenisnya juga bisa dicoret. Kemudian tinggal A1 kali V1, yang mana A1 kali V1 termasuk itu adalah materi kita sebelumnya, yaitu debit. Kan didapatkan
rumus dari persamaan kontinuitas itu A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, atau Q1 itu sama dengan Q2. Nah, jadi persamaan kontinuitas itu juga dapat dimodifikasi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada perbandingan kecepatan fluida dengan luas penampangnya. V1 kita bandingkan V1 bagi V2 itu sama dengan A2 dikali dengan A1. Atau perbandingan kecepatan fluida dengan diameter penampang, dapat kita lihat V1 dibagi V2 itu sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat, atau juga sama dengan D2 kuadrat dibagi dengan D1 kuadrat. Jadi kelajuan aliran fluida tak termampatkan itu berbanding terbalik dengan kuadrat jari-jari atau diameter penampang pada pipanya sendiri. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Suatu zat cair dialirkan melalui pipa seperti gambar dilihat, yang mana gambar A1 ada V1-nya, V2-nya itu pipanya kecil. Jika luas penampang A1-nya adalah 10 cm pangkat 2 dan A2-nya adalah 4 cm pangkat 2, dan laju zat cair pada V2 adalah 4 meter per sekon, yang ditanya adalah besar kecepatan pada V1. Jadi dapat kita jawab, jadi rumus kita adalah Q1 itu sama dengan Q2, maka kita masukkan nilainya A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Kita masukkan nilai 10 cm kuadrat itu dikali V1 yang ditanya, itu sama dengan A2-nya itu 4 cm kuadrat dikali dengan kecepatan pada pipa yang yaitu 4 meter per sekon, maka didapatkan kecepatan dari pipa pada V1 itu adalah 1,6 meter per sekon. Jadi cuma tinggal masukkan rumus yang ada. Jadi tugas yang pertama itu kemukakan jawaban Ananda dari pertanyaan mengenai kecepatan air pada selang di atas. Jadi coba jawab dari pertanyaan yang telah dikasih tadi, jawab di sini. Kemudian yang kedua, air mengalir dari pipa A ke pipa B dan terus ke pipa C. Perbandingan luas penampang A, B, dan C adalah 6:5:4. Jika cepat aliran fluida pada pipa C itu sama dengan V, maka cepat aliran pada pipa A adalah. Jadi itu ada gambar yang ditanya itu aliran pada pipa A. Nah, bukan tentang tugasnya selesai atau tidak, melainkan bagaimana kita bisa memperoleh ilmu dan pengetahuan dari tugas apa yang sudah diselesaikan. Semangat belajar. Oke, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.